balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga ya di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, selama kisah One Piece berjalan telah terjadi momen epik dan penuh pertempuran besar yang membuat ceritanya kian seru. Salah satu yang menjadi poin Mimin Lily di sini adalah pertempuran di negeri Wano Kuni. Kenapa ini menarik? Ada yang tahu nakama? Ya, karena di dalamnya terdapat banyak drama, pertempuran ganas hingga pengkhianatan yang terjadi. Bahkan yang membuat para fans begitu menganggap Wano Kuni adalah arc paling epik karena di momen inilah terjadi plot twist besar loh. Buah iblis Luffy ternyata adalah Mythical Zoan. Gila nggak tuh? Lalu apa aja nih poin inti yang menarik selama arc Wano Kuni ini berlangsung? Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngantenya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya guys. Dan yuk nonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, for your information nih nakama, arc Wano ini adalah cerita paling panjang yang pernah ada dalam kisah One Piece. Bisa dibilang ini adalah arc ke-10 dari manga dan anime One Piece, dan arc ke-4 dari paruh keduanya. Nah, bermula dari para aliansi ninja dan bajak laut, suku Ming dan samurai telah berkumpul di negeri Wano itu untuk membuka sejarah baru dan melengsarkan tahta Yonko dengan beberapa sekutunya seperti Orochi dan Big Mom. Nah, itu adalah prolog awalnya ya nakama. Lalu tahu nggak apa epiknya di sini? Oke, aku bahas per poinnya ya. Momen epik pertama, awal persiapan SHP melawan Kaido. Jika kalian mengikuti arc Wano ini secara penuh, pasti tak akan lupa momen bagaimana kru bajak laut topi jerami sampai di Wano Kuni dengan menaiki air terjun di pintu masuk negeri Wano kan. Ditambah lagi, momennya makin seru karena terjadi adu mulut antara Luffy, Torao, serta Kapten Kid untuk menghadapi sambutan pasukan Kaido loh. Itu adalah scene pertama mereka sebelum menuju Onigashima. Ketiga orang ini adalah flamboyan yang menggila dalam insiden itu. Luffy mengeluarkan gear keempatnya, Kid menggunakan Pang Fist, serta Law menyempurnakan dengan room miliknya. Oh iya nih nakama, di sini Luffy bahkan mendeklarasikan di hadapan para krunya dengan sebotol sake loh. Menurutnya itu akan menjadi pesta yang jauh lebih berkesan setelah mengalahkan Kaido, menjatuhkan Orochi dan menaklukkan Big Mom. Bahkan Bakasencho kita bilang gini, kita akan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada. Yah, itulah momen epik bagaimana Luffy dan kru SHP melanjutkan perjalanan di Wano Kuni nakama. Lanjut momen epik kedua, pertempuran Supernova versus dua Yonko di atap Onigashima. Nah, ini menurut aku duel yang tak terlupakan guys. Bayangin aja dua Yonko mantan bajak laut Rocks bekerja sama kembali. Bisa dibilang battle itu adalah panggung Luffy, Law, dan Kid. Tetapi ada satu sosok Supernova lain yang berjasa besar dan membuat kagum Big Mom dan Kaido. Ya, dia adalah Roronoa Zoro. Momen itu terjadi saat pertempuran awal mereka, sementara Big Mom dan Kaido melakukan serangan gabungan bersamaan. Jelas efeknya itu sangat besar yang bisa saja langsung melumpuhkan ketiganya. Tetapi Zoro dengan penuh percaya diri memblok serangan itu seorang diri loh. Kejadian itu bahkan membuat shock Kid dan Law. Mereka seakan tidak percaya apa yang dilakukan oleh Zoro tersebut. Oke, lanjut ya. Momen epik ketiga, jatuhnya Yonko Big Mom. Pertempuran panjang memang tersaji di atap Onigashima setelah pada akhirnya Luffy solo battle dengan Kaido dan dua orang yang menangani Big Mom adalah Law dan Kid. Nah, di sana pertempuran sempat berjalan sangat alot karena berulang kali sang mantan Yonko itu mengeluarkan homies-homiesnya tuh. Tapi beruntungnya, emang kemampuan Trafalgar Law ini sudah meningkat pesat sih. Dia berkali-kali dan menjadi inisiator untuk melumpuhkan Big Mom dengan perpindahan room dan menggunakan teknik anestesia, shockwave, di mana teknik itu berkali-kali melumpuhkan Big Mom. Bahkan pedang milik Law itu menembus sampai ke gudang penyimpanan senjata Orochi. Dan kekalahan Big Mom pun sudah valid kala itu, ketika ia jatuh dari atas ketinggian tanpa bantuan dari Hera dan Prometheus. Karena Law menggunakan teknik yang juga sempat digunakan oleh orang yang paling dihormati, Rocinante Corazon. Jadi singkatnya nakama, mau seteriak-teriak apapun suara Big Mom, suaranya itu tak akan pernah terdengar. Ya, itu adalah momen di mana Yonko lama berhasil ditumbahkan oleh para mantan Supernova. Next yang keempat, kebangkitan Nika. Nah, bisa dibilang inilah momen paling epik yang pernah terjadi di Wano Kuni. Bayangkan aja loh nakama, setelah 25 tahun lamanya, kita akhirnya dikejutkan plot twist terbesar,
jika buah iblis Luffy ini bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hito no Mi, sang dewa matahari Nika. Itu adalah bentuk perubahan fenomenal, bisa memanipulasi area seperti Logia, padahal aslinya adalah Mythical Zoan. Selain itu, kebangkitan Nika ini juga menandai akhir dari kekalahan Kaido, seseorang yang notabene sulit sekali dikalahkan. Luffy sudah berulang kali terkapar, ia bangkit kembali dengan perubahan putih Nikanya. Di momen inilah Kaido benar-benar heran bagaimana si Mugiwara ini bisa sekuat ini. Karena gini nakama, pertarungan ini ibaratnya nggak wajar. Luffy benar-benar seperti main-main, semakin liar imajinasinya, maka kekuatan yang dikeluarkan semakin liar pula. Beragam teknik pukulan dan perubahan raksasa mengejutkan Kaido. Hingga di momen itu, Luffy sendiri sempat menggunakan jurus petirnya untuk menghajar Kaido. Dan tahu nggak apa yang menarik setelah itu nakama? Ternyata teknik terakhir sekaligus pamungkas yang digunakan Luffy untuk menumbangkan Kaido dan menjatuhkannya dari atas Onigashima juga bersumber pada monyet putih loh. Itu adalah teknik Bajragan yang bereferensikan dari Hanuman Putih. Oda emang brilian sih, mengambil referensi dari kisah Mahabharata Ramayana untuk perubahan mode Gear 5 Luffy. Nah, dengan jatuhnya Kaido, otomatis fajar baru akhirnya terbit lagi di negeri para samurai Wano Kuni. Lalu apakah kalian masih berpikir hanya itu aja momen epik di Wano Kuni? Enggak dong nakama, masih ada satu hal yang menurut aku epik nih. Dan kejadian ini berhubungan dengan Admiral nggak tahu malu, Green Bull yang datang dan menyerang ketika semua lawannya sudah lemah. Jadi dia tuh mau ngincar Luffy dan menyerahkannya kepada Akainu. Tetapi jelas nggak semudah itu dong. Oke, terakhir yang kelima, ledakan haki Raja Akagami. Wow, inilah yang menurut kita sangat epik setelah kebangkitan Nika. Shanks bersama kelompoknya ternyata sudah berada di pinggiran perairan Wano Kuni. Dia datang ke sana dan marah besar karena mendengar ada sosok admiral yang ingin melucuti orang-orang yang sedang lemah akibat pertempuran di negeri Wano. Tak tanggung-tanggung nih, dia meledakkan Supreme Haki yang membuat Admiral Green Bull ngilu sampai sadar. Ternyata Akagami ada di Wano Kuni. Karena momen inilah Green Bull mundur teratur dan putar balik untuk meninggalkan negeri Wano Kuni. Secara garis besar, Ars Wano Kuni memang masterpiece sih. Pertempuran aliansi itu berjalan sengit, bahkan secara pribadi. Mimin Lily aja seneng banget nih. Karena di pertempuran itu, Luffy dibantu oleh komandan tempur yang sangat terkenal, Marco the Pony. Udah pada lihat juga kan ya, bagaimana Marco membuat kerepotan dua All-Star Kaido. Bahkan Marco juga sempat bertempur dengan Big Mom. Pokoknya selain momen epik itu tadi, bisa dibilang keberadaan Marco sang mantan komandan Yonko Shiraigo di masanya juga tak kalah bikin decak kagum loh. Sepakat nggak sama aku nakama? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.